Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukudatul Hamdi dengan NIM 23089134 akan membacakan diskusi saya, yaitu tentang pemanduan bakat olahraga. Materi pertama yaitu definisi. Pemanduan bakat olahraga adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi dan menyeleksi individu yang memiliki kemampuan fisik, teknik, dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan suatu cabang olahraga tertentu. Selanjutnya, tantangan dalam pemanduan bakat olahraga meliputi beberapa aspek. Yang pertama, identifikasi potensi atlet hingga pengembangan sistem yang efektif. Yang kedua, identifikasi bakat yang akurat. Yang ketiga, pengembangan sistem pemanduan bakat. Yang keempat, faktor pendukung dan implementasi program. Yang kelima, metode pemanduan bakat. Yang keenam, aspek psikologis dan adaptasi. Selanjutnya, konsep bakat dalam olahraga mencakup faktor genetik, fisiologis, psikologis, serta lingkungan dan pola latihan. Pemanduan bakat yang efektif harus menggunakan metode yang sistematis, seperti tes fisik, keterampilan, dan observasi dalam kompetisi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri pembelajaran yang meliputi faktor-faktor fisiologis dan faktor-faktor psikologis. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar diri pembelajar yang meliputi faktor-faktor sesuai dan faktor-faktor non-sosial. Pengaruh faktor internal terhadap pencapaian prestasi. Faktor internal tersebut adalah kemampuan memori, kemampuan matematika, kemampuan analisis, kecerdasan intelektual, kebiasaan belajar, dan motivasi belajar. Faktor eksternal yang dapat mengaruhi prestasi yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi berdasarkan faktor-faktor tersebut. Dari segi faktor internal, individu perlu meningkatkan motivasi diri dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realitas, membangun mindset positif, serta memberikan penghargaan kepada diri sendiri serta mencapai target tertentu. Lanjut, peran pemanduan bakat dalam dunia olahraga. Yang pertama, mengidentifikasi atlet potensial. Yang kedua, menempatkan atlet pada cabang olahraga yang tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan proses meminat atlet. Yang keempat, meningkatkan prestasi di kompetisi nasional dan internasional. Selanjutnya, fungsi pemanduan bakat dalam pengembangan atlet. Yang pertama, ada identifikasi potensi atlet sejak dini. Yang kedua, menempatkan atlet pada cabang olahraga yang tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan program pelatihan dan pembinaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pembinaan atlet. Baik, selanjutnya identifikasi bakat olahraga. Identifikasi bakat olahraga adalah proses sistematis untuk menemukan, menilai, dan mengembangkan individu yang memiliki potensi fisik, teknis, dan mental untuk berprestasi dalam cabang olahraga tertentu. Selanjutnya, pengamatan umum dan screening merupakan tahap awal dalam proses identifikasi bakat olahraga yang bertujuan untuk menjaring individu dengan potensi alami dalam bidang olahraga tertentu. Peran sistem energi dalam olahraga. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek taktik, yang ketiga ada aspek teknik, yang keempat ada aspek psikologis, yang kelima aspek sosial dan kepribadian. Selanjutnya tahap seleksi fisik dan tes dasar merupakan langkah lanjutan dalam proses identifikasi bakat olahraga. Setelah tahap pengamatan umum dan screening, pada tahap ini dilakukan berbagai pengukuran dan tes umum menilai kemampuan fisik individu secara lebih objektif dan sistematif. Tahap seleksi fisik dan tes dasar, yaitu yang pertama tes daya tahan kardiovaskular, yang kedua tes kecepatan dan akselerasi, yang ketiga
Ada tes kekuatan daya lidah otot. Yang keempat, tes kelincahan dan koordinasi. Yang kelima, tes fleksibilitas. Selanjutnya, tahap evaluasi psikologis dalam mental. Yang pertama, wawancara psikologis. Yang kedua, tes psikologis. Yang ketiga, nutrisi dan cadangan energi. Yang keempat, observasi dalam latihan dan kompetisi pelatihan dan psikolog. Tahapan spesialis dan lanjutan. Tahapan ini menjadi titik krusial dalam pembentukan atlet profesional karena menekankan latihan yang lebih spesifik dan intensif. Baik, hanya itu yang dapat saya simpulkan dan saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.